Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya kita kupas tuntas bagaimana cara membuat donat ala rumah jajan La Roiba ya teman-teman. Simak sampai habis biar tidak terputus dan bisa membuatnya di rumah ya teman-teman. Saya akan gunakan cara yang paling mudah yang bisa dikerjakan tanpa menggunakan alat ya teman-teman. Dan oke, simak caraku ya. Hari ini aku mengerjakan pesanan yang super unyu-unyu ya teman-teman. Ini harga jual 1.500-an. Ini untuk acaranya anak TK, jadi bikinnya ya unyu-unyu banget, mintanya yang warna-warni, nggak mau yang coklat ya teman-teman. Seperti ini hasilnya ya nanti. Oke, simak bagaimana caraku, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Tentunya saya menggunakan mixer ya. Ini juga bisa digunakan dengan tangan, karena saya yang gak kuat kalau nggak menggunakan mixer, tapi bisa diolah dengan tangan ya teman-teman. Jangan khawatir, yang penting kalis. Oke, siapkan terigu 2000 gram ya. Saya menggunakan terigu cakra. Kemudian saya gunakan 440 gram mentega, lalu 600 gram gula pasir, kemudian 50 gram ragi instan ya teman-teman, dan jangan lupa garam 2 sendok teh. Ini bisa menambah gurihnya rasa donat. Dan juga 10 kuning telur, cuma kuning telurnya ya teman-teman. Kalau mau dikurangi monggo ya, agar lebih lembut, lebih enak, saya gunakan kuning telurnya saja. Kemudian saya gunakan 1 kilo kentang yang sudah direbus kemudian di blender menggunakan air ya. Ini saya gunakan airnya hanya cukup untuk bisa di blender saja ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah di mixer itu airnya bisa ditambahkan sedikit demi sedikit. Saya tidak menggunakan takaran air ya teman-teman. Ingat, itu nanti menggunakan perasaan ya airnya, jadi teksturnya bagaimana itu perasaan ya teman-teman. Tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya. Oke, mixer sampai kalis ya teman-teman. Tapi mixernya roti dengan mixernya membuat donat itu saya agak beda. Kalau roti itu harus kalis lis, tapi kalau donat saya hanya 75% kalis ya teman-teman, enggak halus gitu ya teman-teman.
Cukup seperti ini saja ya teman-teman, jadi masih 75% kalisnya ya. Kemudian kita angkat, kita bawa ke meja kerja. Cara membuat kue, cara memasak, atau cara bikin apapun setiap perorangan kan tidak sama ya teman-teman. Nah, simak caraku bagaimana yang simple, yang sederhana, yang tidak menggunakan alat-alat khusus ya teman-teman, dan menghasilkan sesuatu yang insya Allah sempurna. Kemudian kita pindah ke meja kerja ya teman-teman, meja kerjaku. Lalu kita emplek atau kita jadikan menjadi donat. Nah, biar tidak lengket, tangan kita beri sedikit minyak goreng ya teman-teman. Tentunya tangan sudah bersih ya teman-teman, sudah kita cuci bersih. Ini kalau menggunakan plastik ya monggo kalau teman-teman, tapi kalau saya menggunakan plastik itu kayak pekerjaan itu nggak cepet selesai ya teman-teman. Yang penting tangan sudah bersih, is okay ya. Nah, kemudian kita timbangi ya. Timbangannya itu menurut harga ya teman-teman. Karena ini saya membuat harga kecil atau donat unyu, makanya saya timbangi juga kecil. Ini sekitar 25 sampai 30 gram ya teman-teman. Dan bagaimana caranya agar donat itu menjadi besar, simak caraku ya. Dari timbangan yang kecil bisa menjadi besar ya. Kita percepat ya teman-teman, biar tidak terlalu lama, karena bikin donat itu kalau 100 donat itu kira-kira mau butuhkan waktu 3-4 jam ya sampai pembungkusan. Dan kali ini aku tidak mengerjakan dengan partner, aku kerjakan sendiri atau tanpa asisten ya teman-teman. Lalu setelah ditimbangi kemudian dibulat-bulatkan ya teman-teman. Nah, saya belum selesai menimbangi semua, saya bulatkan dulu. Karena apa? Karena donat itu kalau bikin 100 ditimbangi semua nanti hasilnya kurang maksimal, kurang bagus ya teman-teman. Nah, harus mengorbankan penggorengan pertama, belum mengembang sempurna sudah kita goreng. Karena apa? Karena kalau menunggu semua maksimal goreng atau bisa keluar garisnya itu nanti yang paling belakang itu akan ngembangnya itu sudah over ya teman-teman. Kalau sudah over itu rasanya juga berbeda ya teman-teman. Nah, kemudian kita tutup seperti ini kurang lebih 10 menit biar mengembang. Kita lanjutkan dengan menimbangi yang lainnya. Jadi nanti kalau waktu menggoreng nanti pas ya teman-teman.
yang paling terakhir juga tidak terlalu ngembang, yang pertama juga ya sudah mengembang dan rasanya pun mantap ya teman-teman. Nah, membulat-bulatkan seperti ini caranya, persis kita membuat roti. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa digunakan dengan mencupit-cupit seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali, seperti membuat apa ya? Seperti membuat bakpao yang dicupit-cupit itu ya setelah diisi. Seperti ini caranya, ini sama hasilnya ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Setelah 10 menit ada perubahan ya teman-teman, sudah mengembang sedikit, kemudian kita pipihkan. Nah, saya sudah bilang di depan tadi, saya tidak menggunakan alat-alat yang aneh-aneh ya. Cukup kita gunakan tangan kita saja untuk memipihkan dengan menggunakan telapak tangan ya, seperti ini, atau kita gunakan tutupnya sosis sonas ini ya teman-teman, atau yang lainnya, pokoknya yang pipih ya, yang pipih yang datar. Nah, untuk menekannya, ini manfaatnya apa? Manfaatnya agar donat nanti bisa mengembang besar ya. Dipipihkan kan menjadi lebar, kemudian digorengnya itu bisa mengembang lebar walaupun tidak tinggi ya teman-teman, bisa melebar tapi ketinggiannya tidak sesemok donat harga yang di atas 1.500, tapi kelihatan besar seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kita pipihkan. Ini caraku ya, mungkin cara teman-teman lain atau mungkin lebih profesional atau lebih modern ya. Ini cara saya gunakan, cara-cara yang manual dan tradisional ya teman-teman, tapi hasilnya juga luar biasa, tidak kalah dengan donat-donat yang dengan menggunakan alat-alat yang mewah ya teman-teman, karena tidak semua orang punya alat-alat yang bagus ya. Kita manfaatkan ciptaan Allah ya, tangan kita tekan, cukup kita tekan gitu aja, karena kan sudah mengembang, jadi ditekan nggak begitu kuat, itu sudah dempleng ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bagus sekali. Dan ini nggak lama, ini hanya contoh saja. Ini kalau yang sudah biasa ya plak cepat selesai ya teman-teman. Kita gunakan tangan saja. Kalau mau menggunakan plastik monggo ya teman-teman, karena kadang ada yang kok nggak menggunakan plastik, kelihatan kurang higienis atau gimana. Insya Allah ini sudah cuci bersih tangannya ya. Oke, lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Seperti ini caranya. Jadi teman-teman di rumah bisa mengerjakan ya.
Kenapa saya beri ke tepung itu karena apa? Biar nggak lengket ya teman-teman, biar nggak lengket antara tangan dengan meja. Walaupun lengket ya nggak selengket itu ya, dia bisa cepat sendiri. Alatnya tangan kita sendiri ya teman-teman. Ini produknya Allah yang luar biasa, bisa membuat apa saja ya. Nah, oke, selesaikan sampai habis ya teman-teman. Kalau menggunakan tutup sosis juga sama ya teman-teman, hasilnya cukup kita tekan, kita planet, kemudian nah seperti ini, baru kita rapikan. Hasilnya seperti ini setelah kita emplek-emplek ya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi dengan menggunakan tutup kain atau plastik, kira-kira 10 menit lagi ya teman-teman, biar sedikit mengembang. Nah, kalau ini cara mengemplek-emplek lebih cepat lagi ya teman-teman. Kita masukkan dulu, kita beri tepung terigu dulu, seperti membuat onde-onde itu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah numpuk beberapa, baru kita tekan dengan menggunakan tangan. Ini lebih cepat daripada satu-satu itu ya teman-teman. Cukup kita tekan seperti ini. Menurut saya ini lebih cepat. Mudah ya teman-teman. Sebenarnya cara membuat donat itu sangat mudah dan gampang, semua bisa melakukan ya teman-teman, tapi hasilnya yang berbeda ya. Setiap tangan itu pasti menghasilkan produk-produk yang berbeda. Kalau suruh sama gitu ya enggak bisa ya teman-teman. Mungkin dari cara atau triknya itu berbeda, kalau bahan insya Allah sama. Nah, setelah 10 menit kemudian kita bolongi ya teman-teman. Kita gunakan cetakan donat atau yang bulat itu, atau teman-teman bisa gunakan alat yang lainnya yang bisa untuk membolong, terserah lah. Tidak harus menggunakan bolongan donat ya teman-teman. Bisa menggunakan tutup botol atau apa juga bisa ya teman-teman. Yang praktis, yang mudah, yang ada saja ya. Ya kalau untuk pesanan banyak memang menggunakan sesuatu itu yang khusus ya teman-teman, biar prosesnya lebih cepat. Kalau hanya untuk kegiatan di rumah atau untuk acara-acara tertentu ya seadanya saja, yang penting bisa digunakan ya teman-teman, nggak harus yang mahal.
Ini saya menggunakan cetakan donat, tetapi yang buletannya itu saya potong, saya ambil bunderan tengahnya aja karena untuk melubangi ya teman-teman. Lalu saya sudah panaskan minyak, kemudian siap untuk digoreng. Ini yang pertama ya teman-teman. Jadi ini sudah mengembang tapi belum sempurna ya pengembangannya. Nah, ini saya korbankan yang pertama, jadi sudah ngembang tapi belum sempurna. Maksud saya paham ya teman-teman, karena kalau menunggu sampai mengembang sempurna, nanti yang bagian terakhir itu pasti sudah beda atau sudah terlalu over yang ngembangnya teman-teman. Dia penggorengan pertama ini cukup mengembang ya. Nanti waktunya menunggu dia sampai selesai, kemudian gorengan yang kedua dan ketiga itu sudah bagus ya teman-teman. Seperti itu trik saya atau cara saya membuat donat. Otomatis yang pertama ini belum mengeluarkan garis tengah ya teman-teman, karena ya hanya cukup mengembang. Nanti selanjutnya baru dia akan terlihat garis tengahnya itu ya, yang putih di tengah-tengah itu ya. Saya paling suka kalau goreng donat ya teman-teman, karena apa? Cepat dan nggak bisa ditinggal ya teman-teman, harus ditunggu. Kalau ditunggu sebentar aja atau ditinggal mengo, itu sudah warnanya berubah ya. Cepat sekali yang teman-teman. Nah, hasilnya memang beda ya teman-teman, kalau donat unyu dengan donat yang gede. Kalau donat unyu ini agak sedikit kering ya, karena memang tipis donatnya, dibikin besar. Kalau yang harga di atas 2000 itu, wah itu maknyus itu hasilnya, karena ya memang sesuai takaran ya teman-teman, timbangannya sesuai dengan takaran. Kalau ini memang dibikin besar tapi ketebalannya kurang, maklum ya, harus bisa melayani harga kecil juga. Kalau yang donat harga di atas 2000 itu memang semok ya teman-teman, jadi di dalamnya itu juga rasanya ya maknyus, top markotop. Oke, lanjutkan sampai selesai ya teman-teman menggorengnya.
Kemudian sambil kita siapkan olesannya ya teman-teman. Nah, karena ini untuk anak TK, jadi dia mintanya yang warna-warni dan nggak mau warna coklat ya teman-teman. Nah, terus olesannya ini masih membeku ya, tadi malam saya bikin duluan karena takut nggak sempat atau nggak nutut waktunya ya teman-teman. Terus saya masukkan ke kulkas, jadi ini agak keras, ini bisa dikorek-korek biar cepet leleh ya teman-teman. Nah, ini yang sudah bagus ya teman-teman, menghasilkan lingkaran putih di tengah. Kalau yang pertama tidak menghasilkan lingkaran putih di tengah ini ya teman-teman. Untuk olesannya itu saya menggunakan mentega putih, terus gula dan susu kental manis ya teman-teman, lalu di mixer sampai mumpluk ya, sampai mengembang. Kemudian saya simpan di kulkas karena kalau menggunakan susu ini cepat basi ya teman-teman kalau di luar. Jadi setelah selesai harus disimpan di kulkas ya, dan lembut sekali ini teksturnya ya teman-teman, sangat lembut. Nah, ini bedanya gorengan pertama dengan gorengan yang kedua ya teman-teman. Yang pertama tidak mengeluarkan garis dan yang kedua sudah mengeluarkan garis, tandanya sempurna pengembangannya ya teman-teman. Nah, ini yang masih digoreng juga setelah mengembang, sebenarnya tidak sebanyak seperti yang pertama kita masukkan ya teman-teman, karena membesar dan itu garis tengahnya keluar. Oke, sekarang kita oles ya teman-teman. Ini sebenarnya dengan harga 1.500 ini kalau sebagai penjual kurang banyak untungnya ya teman-teman, tapi enggak apa-apa. Yang penting berkah ya teman-teman, dapat dikit-dikit enggak apa-apa, karena saya menggunakan mesesnya ini juga premium ya, meses yang harganya ya lumayan, nggak usah disebut. Dan tidak terlalu unyu ya teman-teman, walaupun 1.500 ini pas sekali untuk anak TK, nggak terlalu kenyang juga tidak kurang ya. Warnanya cantik. Nah, seperti pemesannya juga cantik dan unyu ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa semuanya itu cepat ya teman-teman. Kalau yang belum pernah ya lama ngelihat kita tuh kok cepet banget gitu ya, karena ini juga dituntut untuk kerja cepat ya teman-teman, biar cepat selesai dan cepat istirahat. Waktunya nyicipi ya teman-teman. Kita buka pelan-pelan saja
seperti ini ya teman-teman. Ini empuk sekali ya. Agak sedikit kering ya luarannya karena memang ini tipis. Barang yang tipis kalau digoreng ya memang agak sedikit crispy. Crispy-nya crispy empuk ya teman-teman, ini mantap sekali, enak. Saya motongnya dengan pelan-pelan agar teman-teman bisa merasakan empuknya ya teman-teman. Enak sekali. Dalamnya sangat empuk dan berongga ya teman-teman. Itu menunjukkan bahwa donatnya bagus, donatnya sempurna. Dan mesesnya juga enak ya teman-teman. Ya di bawahnya meses series ya. Alhamdulillah puas ya teman-teman, rasanya enak. Kemudian kita bungkus plastik biar tambah cantik. Ini yang warna pink, sangat cantik ya teman-teman. Yang warna ungu juga menawan ya teman-teman. Dan yang warna hijau enggak kalah seger ya teman-teman, warnanya sangat cantik-cantik semua. Nah ini kemarin saya buat harga 4.000 ya teman-teman. Ini wes maknyus pol ini harganya 4.000 saya jualnya ya teman-teman, untuk acara ulang tahun ya. Oke teman-teman, seperti itu caraku membuat donat unyu hari ini ya teman-teman. Warnanya cantik-cantik seperti ini, dan insya Allah tidak diragukan ya teman-teman, sangat la roibah. Oke, demikian tadi caraku membuat donat unyu, donat yang 1500-an ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.